Saya selalu mencoba untuk ikhlas, tapi Mas tidak pernah mencoba untuk adil. Mas lebih condong kepada Ayu dalam segala hal. Dengan dalil mengikuti sunnah Rasul, Mas menikah lagi. Tapi pada kenyataannya, saya kemudian yakin jika Mas menikah hanya karena nafsu dan syahwat yang terselubung. Saya tidak menerima hal itu alasan saya ingin cerai dari Mas. Yusuf terdiam. Lagi pula kenapa Mas berat hati menceraikan saya? Mas masih bisa mencari istri lain lagi. Saya yakin jika Ayu pasti bersedia jika Mas menikah lagi. Lanjut Siti lagi. Yusuf melirik Siti. Pokoknya Mas tidak akan menceraikanmu. Siti berdiri. Baiklah kalau begitu, saya akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Yusuf ikut berdiri. Siti, Mas mencintaimu. Mas mengakui semua kesalahan Mas kepadamu. Mas janji akan memperbaiki semuanya. Maafkan Mas. Allah saja maaf, pemberi maaf, ucap Siti. Ucap Yusuf dengan bersungguh-sungguh. Siti tampak tidak menghiraukan. Dia tetap berjalan meninggalkan suaminya. Kemanakah Siti Umi? Tanya Aisyah heran karena semenjak dia sadar, dia belum melihat kakaknya. Umi tampak bingung menjawab, sambil melipat mukena karena baru saja melaksanakan sholat asar. Akhirnya Umi menjawab, walaupun dengan ragu. Suaminya datang ke sini. Aisyah kaget. Kak Yusuf ke sini? Mau apa? Umi tidak tahu, Nak. Jawabnya sambil menghampiri Aisyah. Aisyah tampak penasaran. Beberapa saat kemudian pintu terbuka. Siti masuk menghampiri adiknya. Kamu sudah sadar deh, bagaimana keadaanmu? Siti memegang tangan Aisyah. Alhamdulillah, Kak. Kakak dari mana? Siti tidak menjawab hingga kemudian terdengar suara ketukan pintu. Umi segera membuka pintu. Aisyah memakaikan cadar, seakan sudah tahu jika yang datang mungkin saja adalah Yusuf, menantunya. Benar saja, Yusuf masuk. Dia berjalan menghampiri semuanya lalu bersalaman dengan Umi. Yusuf tampak berbasa-basi menanyakan kondisi kesehatan Aisyah. Mana istri kedua kakak? Apa tidak ikut? Tanya Aisyah tiba-tiba. Tidak, jawabnya cepat dengan risih. Dia tidak nyaman dengan pertanyaan Aisyah yang sebenarnya dia tahu hanya ingin menggodanya saja. Yusuf langsung melihat Umi. Oh ya Umi, maksud kedatangan saya ke sini ingin meminta maaf kepada Siti dan keluarga. Saya harap Siti membatalkan keinginannya untuk bercerai. Umi dan Aisyah langsung melihat Siti. Kami menyerahkan semuanya kepada Siti. Siti menunduk. Saya menyadari semua kesalahan saya. Saya berjanji akan memperbaiki sikap pada kedua istri saya. Umi melihat Siti. Bagaimana, Nak? Siti tetap mau berpisah, Umi. Jawabnya pelan. Yusuf terlihat kecewa. Kamu benar-benar tidak akan memberi Mas kesempatan kedua? Maaf, Mas. Siti menggelengkan kepalanya. Padahal Mas sudah janji akan berubah. Kenapa kamu tetap bersikeras? Semuanya terdiam hingga Alfian masuk ke dalam ruangan. Alfian heran melihat Yusuf berada di sana, ditambah wajahnya yang tampak kesal. Alfian berjalan menghampiri istrinya. Umi, tolong nasihati Siti agar membatalkan niatnya untuk bercerai. Saya berjanji tidak akan menyakiti hatinya lagi, ucap Yusuf memohon. Siti sudah cukup dewasa mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri, jawab Umi melihat Siti. Umi akan mendukung apapun keputusannya. Yusuf melihat Aisyah. Aisyah, tolong bicara kepada kakakmu. Kakak janji akan berubah. Yusuf meminta tolong juga kepada Aisyah. Maaf, tapi mungkin Kak Siti terlalu sakit hati sehingga kakakku sulit untuk menerima kakak kembali. Aisyah bersuara. Karena sebenarnya seorang istri butuh perhatian, bukan diabaikan sesuka hati. Seorang istri butuh dilindungi, bukan disakiti, tidak henti-henti. Seorang istri butuh dibimbing dengan nurani, bukan dikuasai oleh ambisi pribadi. Umi memeluk Aisyah, bergantian dengan Siti yang memeluk adiknya erat saat keduanya berpamitan. Aisyah meminta Umi dan kakaknya agar pulang sejak ke pondok, karena keadaannya juga kini sudah lebih baik. Aisyah pikir jika Umi sebaiknya mengurus Abah yang juga masih perlu diperhatikan kondisi kesehatannya. Selain itu Aisyah tahu jika Siti juga harus segera mengurus perceraiannya
ke pengadilan agama. Siti yang bersikeras untuk bercerai ingin segera mengajukan gugatan ke pengadilan. Dia ingin segera membereskan semuanya. Walaupun dia tahu jika proses perceraian nantinya tidaklah mudah mengingat suaminya yang juga bersikeras tidak akan menceraikannya. Aku akan selalu mendukung apapun keputusan kakak, ucap Aisyah memandang kakaknya dengan penuh kasih sayang. Siti tersenyum, dia kembali memeluk adiknya erat. Kamu juga cepat sembuh, Dek. Kehidupan baru sudah menunggumu. Setelah ini, kamu akan menjalani rumah tangga yang sesungguhnya. Akhirnya Umi dan Siti kembali pulang. Hal lain yang membuat Umi tenang meninggalkan putrinya adalah karena ada besannya. Dia tahu jika mertua putrinya itu akan menjaga Aisyah dengan baik. Titip anak saya, ucap Umi kepada Nurma, besannya sambil berpamitan. Tentu saja, Ibu menjawab, jika Aisyah kini adalah putrinya, dia pasti akan merawat dan menjaganya seperti putri kandungnya sendiri. Sepeninggal ibunya Aisyah, kini ditemani oleh kedua mertuanya. Ibu senang Abah menerima Alfian kembali, ucap ibu dengan lega. Aisyah tersenyum. Ibu harap kejadian kemarin bisa dijadikan pelajaran bagi suamimu. Jangan sampai dia menyakiti dan menyia-nyiakanmu lagi. Iya, Ibu. Selalu ada pelajaran di balik kejadian. Aku tidak menganggap masalah sebagai musibah, karena selalu ada hikmahnya. Malam hari, Alfian yang baru saja melakukan operasi panjang, segera berjalan menuju ruangan istrinya. Dia yang semenjak tadi sore berada di ruang operasi, berjalan terburu-buru untuk menemui istrinya. Dia membuka pintu mendapati istrinya tengah duduk di atas ranjang seorang diri. Mana ibu dan ayah? Tanyanya heran sambil menghampiri sang istri. Aku menyuruh mereka untuk pulang. Aku lihat kondisi kesehatan ayah juga sedang tidak baik. Jadi aku memaksa ibu untuk membawa ayah istirahat di apartemen. Alfian mengangguk sambil duduk di samping istrinya. Bagaimana keadaanmu? Baik, jawab Aisyah sambil melihat wajah sang suami. Nampak sangat letih dan lelah. Bagaimana operasinya? Alhamdulillah lancar, jawab Alfian sambil memeriksa infus dan bertanya berbagai macam hal mengenai kondisi istrinya pasca operasi. Katakan jika kamu merasa kesakitan. Aku akan... Alfian menghentikan perkataannya karena Aisyah yang tiba-tiba memegang tangannya. Aku baik-baik saja, Aisyah menatap suaminya. Alfian yang kaget tiba-tiba tersenyum kecil melihat tangan Aisyah memegang tangannya. Sebaiknya kamu istirahat. Aku tahu kamu sangat lelah, ucap Aisyah lagi dengan lembut. Alfian menggelengkan kepalanya, dia lalu memegang erat tangan istrinya. Tadinya aku memang lelah, tapi sekarang tidak lagi. Alfian mencium tangan Aisyah. Aisyah yang malu langsung menarik tangannya dari sang suami. Alfian tersenyum. Buka cadarmu, aku tidak bisa melihat wajahmu yang pasti sedang kemerah-merahan. Alfian menggoda Aisyah. Aisyah tersenyum malu sambil menundukkan kepalanya. Alfian terus menatap istrinya penuh cinta. Aisyah mengangkat wajahnya melihat suaminya. Kapan kira-kira aku bisa pulang? Mungkin lusa, tapi itu semua tergantung kondisimu. Kamu harus dirawat lebih lama karena infeksi dari usus buntu yang sudah pecah. Aisyah mengangguk. Maafkan aku. Alfian tiba-tiba kembali memegang tangan Aisyah lagi. Aisyah kaget, dia menatap wajah suaminya. Pasti rasanya sakit sekali. Alfian terlihat merasa bersalah. Yang terjadi kepadamu sekarang adalah salahku. Rasa sakit yang aku buat padamu teramat dalam. Hingga sepertinya rasa sakit penyakitmu tidak kamu rasakan lagi. Terkadang dibutuhkan rasa sakit terburuk untuk menghasilkan perubahan terbaik. Aisyah tersenyum. Keesokan harinya, setelah menyuapi istrinya makan, Alfian berpamitan karena harus memeriksa beberapa pasiennya. Dia pergi meninggalkan Aisyah setelah memastikan jika ibunya sedang dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Aisyah yang sendirian tampak sibuk berbicara melalui telepon dengan Umi dan Abah yang menanyakan keadaannya.
Aisyah tampak menyudahi pembicaraannya. Dia menyimpan ponselnya. Tiba-tiba pintu terbuka. Aisyah kaget melihat orang yang masuk ke dalam ruangannya. Anita berjalan menghampirinya sambil tersenyum. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Anita sambil duduk di sampingnya. "Baik, terima kasih. Aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu." Anita melihat Aisyah. "Iya, katakanlah." "Aku ingin minta maaf." Aisyah kaget. "Untuk apa?" "Semua kesalahanku kepadamu, suamimu dan keluargamu." Anita menunduk. Aisyah terlihat melihat Anita dengan heran. Kali ini Anita terlihat tidak seperti biasanya yang selalu sinis dan arogan. "Aku menyadari jika sulit bagiku untuk menggapai Alfian kembali, dia sudah menjadi milikmu seutuhnya. Tidak mungkin lagi kembali kepadaku," Anita berkata dengan sungguh-sungguh. Aisyah juga melihat dengan jelas kesungguhan dari perkataan Anita, dan itu membuatnya sedikit bersimpati. "Aku sadar, segala upaya yang kulakukan untuk membuat Alfian kembali kepadaku malah membuatnya semakin menjauhiku. Aku juga baru sadar, jika Alfian memang bukan jodohku, dia bukan untukku." Aisyah menatap Anita lekat. "Jodoh itu rahasia Allah, sekuat apapun kita menginginkannya, selama apapun kita menunggunya, sekeras apapun kita bersabar, sejujur apapun kita menerima dia, jika Allah tidak menulis jodoh kita adalah dengannya, maka kita tidak akan bersamanya. Allah lepaskan sesuatu dari genggamanmu karena Allah tahu jika itu bukan terbaik untukmu. Namun ingatlah, sesuatu yang hilang darimu tidak lain karena Allah ingin menggantikannya dengan yang lebih baik. Berpikir positiflah dan terima takdirnya dengan keikhlasan, karena tulang rusuk dan pemiliknya tidak akan pernah tertukar dan akan bertemu pada saatnya." "Apa yang kamu lakukan di sini?" Ibu yang datang kaget melihat Anita berada di dalam ruangan. Anita yang juga kaget langsung berdiri. "Apalagi yang akan kamu lakukan sekarang?" tanya ibu lagi dengan marah sembari menghampiri Anita semakin dekat. "Ibu," Aisyah memanggil penertuanya, "Dokter Anita kesini ingin meminta maaf." Ibu kaget, dia melihat Anita yang menunduk. "Meminta maaf?" "Iya ibu, Dokter Anita sudah menyadari semua kesalahannya." Ibu menatap Anita. "Ibu harap dokter ini meminta maaf dengan tulus dan berjanji tidak akan mengganggumu dan Alfian lagi." Anita langsung mengangkat wajahnya. "Aku tulus. Aku minta maaf kepada kalian dengan tulus. Aku janji, mulai saat ini aku tidak akan mengganggu kalian lagi," Anita berkata sambil menunduk, seolah tidak berani untuk sekedar menatap wajah ibu di depannya. "Syukurlah kalau begitu," jawab ibu sambil menghampiri Aisyah. Anita menghampiri Aisyah. "Aisyah, terima kasih karena kamu sudah mau memaafkan semua kesalahanku kepadamu. Tolong sampaikan juga pada Alfian, aku tidak bisa meminta maaf kepadanya langsung, karena dia sama sekali tidak mau berbicara denganku." Aisyah mengangguk. "Aku permisi." Anita melihat Aisyah dan ibu bergantian. Keduanya lalu melihat Anita berjalan meninggalkan ruangan. Ibu terlihat bahagia. Dia melihat menantunya dengan senang. Ibu sangat senang, akhirnya tidak akan ada yang mengganggu pernikahan kalian lagi. Aisyah mengangguk pelan sambil tersenyum. "Kamu beruntung karena Abah kembali mempercayaimu dengan kembali menyerahkan Aisyah kepadamu lagi, mengingat semua yang telah kamu lakukan kepada putrinya." Ayah melihat putranya. "Iya ayah, aku tahu itu," jawab Alfian pelan. "Seandainya ayah mempunyai seorang putri, lalu dia disakiti seperti caramu menyakiti Aisyah, ayah mungkin tidak akan pernah memaafkannya." Alfian menundukkan kepalanya. "Jangan pernah mengulangi kesalahanmu. Kini saatnya kamu memperbaiki semuanya. Perlakukan istrimu dengan baik, bahagiakan dia, dan jangan pernah menyakitinya lagi." Alfian mengangguk. "Ayah pikir sebaiknya kamu melakukan ijab kabul lagi. Itu lebih baik.
agar bisa memperjelas hubungan pernikahan kalian. Aku memang berniat seperti itu. Setelah Aisyah sehat, nanti aku akan membawanya pulang ke pondok dan mengutarakan keinginanku kepada Abah untuk kembali melakukan ijab kabul lagi. Keesokan harinya Aisyah sudah bisa pulang ke rumah dengan dibantu oleh ibu. Aisyah yang kini sudah nampak sehat, berkemas membereskan barang-barangnya. Setelah selesai, Alfian segera membawa istrinya untuk pulang. Sesampainya di apartemen, Alfian langsung meminta Aisyah untuk beristirahat di kamar. Sementara ibu nampak mempersiapkan makanan untuk menantunya. Ibu membuatkan bubur karena untuk sementara Aisyah hanya bisa memakan itu. Di dalam kamar, Alfian yang baru masuk kamar mengetuk pintu kamar mandi karena merasa Aisyah sudah terlalu lama di dalam sana. "Kamu baik-baik saja kan?" "Iya, tapi..." "Apa?" Alfian terlihat khawatir. "Aku lupa membawa baju ganti," jawab Aisyah ragu. Alfian tersenyum. Dia lalu melirik sekeliling dan melihat baju ganti yang sudah Aisyah persiapkan tadi ada di atas tempat tidur. Alfian akan mengambilnya, namun tiba-tiba terdengar pintu kamar mandi terbuka. Alfian lagi-lagi harus melihat pemandangan itu. Aisyah dengan hanya mengenakan handuk saja. Aisyah berjalan mendahului suaminya dan mengambil bajunya di atas kasur. Alfian hanya termenung saja melihat pemandangan yang menggetarkan hatinya. Aisyah kembali ke kamar mandi, sementara Alfian langsung keluar kamar dengan jantung yang masih berdetak kencang. Kenapa dia harus melupakan bajunya? Alfian mengoceh sendiri. "Aku ingin melakukan ijab kabul lagi," ucap Alfian melihat istrinya. Aisyah langsung melihat suaminya. "Sepertinya itu memang lebih baik," jawab Aisyah. "Besok," ucap Alfian cepat. Aisyah kaget. "Apa kamu kuat jika besok kita pulang ke pondok?" Aisyah hanya mengangguk. "Aku ingin tidak ada keraguan-raguan dalam melihat dan menyentuhmu," ucap Alfian lagi. Aisyah terdiam. Abah dan seluruh keluarga besarnya menyambut dengan senang kedatangan Aisyah dan suaminya beserta orang tua Alfian yang turut serta. Mereka tampak bersyukur melihat Aisyah yang tampak sudah pulih dengan cepat dari sakitnya. Rupanya maksud kedatangan mereka sudah Abah ketahui. Abah juga sudah mempersiapkan semuanya, sehingga tanpa banyak bertanya Abah langsung meminta Alfian untuk duduk di depannya. Dengan banyaknya saksi, baik itu keluarga dan para santri, Alfian kembali mengucapkan ijab kabul lagi. Untuk ijab kabul ini, Alfian merasa berbeda. Tentu saja karena dia melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan hati, dengan ikhlas, dan dengan cinta, tanpa ada paksaan seperti sebelumnya. Setelah itu Abah kemudian menasihati dan memberikan wejangannya, berharap jika kedepannya rumah tangga keduanya akan baik-baik saja. Aisyah tampak sangat bahagia. Begitu juga dengan kedua orang tua, juga saudara-saudaranya. "Selamat ya dek, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah." Zainab memeluk adiknya sambil menahan tangisnya. Begitu juga dengan Siti dan kakak-kakak iparnya. "Umi, ibu ingin Aisyah menginap di rumahnya?" "Tentu saja nak, tidak apa-apa, tidur saja di rumah mertuamu." "Maaf Umi, sebenarnya aku ingin sekali tidur di sini malam ini, karena besok aku harus pulang lagi ke kota." "Jangan begitu, sama saja, karena itu juga rumahmu, mereka juga orang tuamu." Akhirnya Aisyah menginap di rumah mertuanya. Malam hari, Alfian sedang melamun di balkon, tempat yang menjadi favoritnya jika dia sedang berada di rumah ini. Dia lalu melihat pintu kamar mandi yang masih tertutup, berpikir jika Aisyah tidak juga kunjung keluar dari sana. Alfian kembali memikirkan banyak hal, terutama tentang hubungannya dengan istrinya. Dia merasa senang karena sekarang tidak ada masalah lagi dalam pernikahannya. Menurut Aisyah, Anita sudah meminta maaf kepadanya dan berjanji tidak akan lagi mengganggunya. Sehingga dia sangat berharap jika mantan kekasihnya itu sungguh-sungguh dengan ucapannya dan permintaan maafnya. Kini Alfian juga berjanji dalam hatinya, jika mulai saat ini dia akan membahagiakan dan tidak akan pernah menyakiti Aisyah lagi.
Alfian terus melamun hingga tiba-tiba dia dikagetkan oleh kehadiran Aisyah di belakangnya. Alfian semakin dibuat kaget ketika membalikkan tubuhnya melihat Aisyah berpakaian lingerie transparan di depannya. Alfian terkesima, napasnya seolah berhenti seketika melihat istrinya seperti bidadari yang memiliki kecantikan paripurna. Aisyah nampak sangat berbeda, sangat cantik dan menggoda. Rambut panjangnya yang hitam dibiarkan tergerai begitu saja melambai-lambai, terbawa angin malam. Kulitnya tampak putih bersinar di bawah sinar rembulan. Wajahnya memancarkan kecantikan alami, walaupun dia tahu tidak ada sedikit pun polesan make up di sana. Aisyah berjalan menghampirinya semakin dekat, membuat jantungnya semakin berdegup kencang. Seperti katamu, aku akan datang sendiri dengan membawa seluruh hakmu kepada tubuh ini.